selalu mengucapkan Shalom alaihim besim hamasya, salam damai di dalam nama Kristus Yesus. Ya. Jawabnya walaihim salam. Ya, tapi sering saya dengar kalau di gereja sering katakan Shalom, damai sejahtera. Ya. Saudara, sebenarnya saya dulu pernah ya melayani juga di gereja ini ya. Sudah lama sekali. Berapa tahun yang lalu? Waktu gereja ini di sana, ya, tempat pertama. Dan saya masih domisili masih di Jakarta, ya, belum di Bajami. Ya, sekarang ini saya di Bajami. Ya, ada beberapa hal yang memang kita lakukan untuk penjangkauan jiwa di Simalungun. Ya, sudah kenal saya ya? Ada yang belum, Pak. Ada yang belum ya? Belum. Ya, jadi nama saya Hairi Rahman. Ya, biasa dipanggil dengan Gabriel. Gabriel Rahman. Gabriel itu nama baptis. Ya, Rahman itu ya panggilan saya. Jadi saya lahir besar Jakarta, Betawi lah, di Selipi, tepatnya di Selipi. Jadi ibu saya orang Jawa, bapak dari Aceh, Semawi. Ya. Jadi saya bertobat ikut Tuhan Yesus itu tahun 2001 bertobat dan saya dibaptis di GPDI Eklesia Cibubur. Ya, lahir baru di sana. Ya. Dan saya sudah berkeluarga. Nah, istri saya ini, anak saya 3. Anak saya yang pertama namanya Nurul Komaria. Yang kedua namanya Sophia Siti Anisya. Yang ketiga namanya Timothy Hermawan. Jadi lengkap nama anak saya itu dari Injil sampai Quran. Ya. Ya, jadi anak saya yang 2 ada di sini, ada di Bajambi. Yang 1 masih di Depok. Ya, karena ada kerjaan di sana. Ya. Dahulu memang saya sangat benci dengan kekristenan. Saya bilang Kristen itu kafir. Ya, saya dulu seorang kalau dikatakan sebagai tahun 90 begituan dia mau terima. Ya. Nah, hari ini saya ingin membagikan satu hal, ya, tentang mengandalkan Tuhan dalam mengatasi segala masalah apapun. Ya. Kita lihat yuk di dalam kitab Mazmur. Saya rindu nih membaca kitab Mazmur. Ya, Mazmur ini disebut juga dengan kitab Kitubim. Ya, Mazmur ini ada beberapa tulisan. Ada tulisan Daud, ada tulisan raja-raja yang lain. Ya, kalau ini Mazmur Daud nih. Ya. Mazmur pasal yang kelima. Sudah dapat, saudara? Pasal 5 ayat pertama sampai 13. Kita baca secara bergantian, boleh bangkit berdiri. Saya baca ayat pertama, nanti saudara seterusnya. Ya, ayat 2. Berikutnya adalah doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Biarlah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong. Ya Rajaku, ya Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengaturkan persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan,
Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembuat kejahatan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang berkata. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpahan darah dan penipu. Tetapi aku berkata si setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah darah yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur terhangat, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jauh karena rancangan sendiri. Buanglah mereka karena banyak pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang beriman padamu akan sukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau yang memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Kita melihat tentang bagaimana Daud seorang raja. Ya. Jangan dikatakan bahwa raja itu tidak punya masalah. Tidak. Jangan kita lihat, wah Daud itu mewah, Daud itu raja, apapun dia punya. Tetapi kita lihat bagaimana keluh kesahnya Daud. Dia mempunyai masalah besar, sehingga Daud berseru kepada Tuhan, kepada Allah. Ya. Saat ini yang saya ingin bagikan, ya, dikatakan di ayat yang kedua, berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Berilah telinga pada perkataan-perkataanku, ya Tuhan. Ya. Apa arti memberi telinga? Memberi telinga itu adalah memohon untuk didengarkan pada Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya. Dikatakan di sini ada kalimat mengabulkan. Ya. Tetapi kalau saya lihat dalam konteks tulisan aslinya dikatakan hoti ean ti aitometa. Di sini bukan mengabulkan, tetapi memohon. Permohonan. Kenapa harus memakai keberanian? Ya. Kenapa? Jadi supaya permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Allah itu bukan hanya mendengar tentang permohonan, tentang masalah-masalah kita, ya. Tetapi Allah juga melakukan apa yang kita minta kepadanya. Maka di dalam ayat ini dikatakan seperti ini, kalau hanya mendengar tidak berbuat apa-apa, mengapa harus ada kata keberanian? Jadi perkataan kita, permohonan kita harus juga dilakukan dengan tindakan kita. Permohonan kita
bisa dikabulkan juga harus melakukan tindakan. Mau berdoa pagi-pagi. Kenapa harus pagi-pagi sih? Ada yang tahu? Kenapa harus pagi-pagi? Ya. Saya waktu dulu saya lihat pernah saya lakukan pagi-pagi. Ya. Ternyata banyak hal ibadah saudara kita juga ada tertulis dalam Alkitab. Nah, kita buka. Mazmur 119 ya. Ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. Ada yang sudah dapat? Boleh bacakan buat saya? 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-Mu yang adil. Berapa kali? 7 kali memuji-muji Engkau. Dalam berapa hari? Sehari. Daud tuh 7 kali memuji. Dalam bahasa Aram solata. Dalam bahasa Yunani prosesi, sembahyang. 7 kali lu Daud. Ya. Kenapa Daud bisa melekat dengan Allah? Karena berdoa sehari 7 kali. Kita sehari berdoa berapa kali? Saya mau tahu nih. 3 kali. Doa makan aja. Ya. Sehari 7 kali Daud. Dia raja. Dia punya segalanya. Ada saat dia punya permasalahan besar. Apa yang dia berdoa 7 kali. Bagaimana dengan para rasul? Kita lihat kisah para rasul pasal 3 ayat 1. Kisah para rasul 3 ayat 1. Perhatikan, saya bacakan. Pada suatu hari menjelang waktu, berarti ada waktunya enggak? Ada. Berapa kali? 7 kali. Yaitu pukul berapa? Pukul 3 petang. Dulu saya itu namanya sholat asyar. Berarti ada di Alkitab. Jadi Alkitab membuat sembahyang muslim ya. Iya. Berapa kali? 7 kali. Jam 3 petang. Naiklah siapa? Petrus dan siapa Petrus dan Yohanes? Murid Yesus. Berarti siapa yang ngajarkan? Tuhan Yesus. Sembayang, berdoa jam 5 pagi, sholata awali. Untuk apa? Mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu sembahyang jam 9 pagi. Untuk apa? Mengingat tentang pencurahan Roh Kudus. Jam 9. Nanti baca di Kisah Para Rasul pasal 2. Lalu jam 3. Lalu jam 12. Untuk apa para rasul berdoa? Untuk mengingat tentang penyaliban Tuhan Yesus. Lalu jam 3 petang. Untuk apa? Mengingat kematiannya. Lalu jam 6 sore. Untuk apa? Kebangkitannya.
mengingat tentang jasadnya Yesus diturunkan dari kayu salib lalu dimakamkan. Lalu jam 7 sampai jam 8 malam, tradisi Yahudi selalu berdoa atas rezeki atau berkat yang diberikan dari pagi hari hingga malam hari, dilakukan jam 7 sampai jam 8 malam. Lalu jam 12 malam, mengingat akan perkataan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sehari berapa kali? 7 kali. Kita baru berdoa sekali aja tidak dikabulkan, udah protes sama Tuhan. Tapi gak ada di sini, amin. Di sini setia semua berdoa. Amin. Mau makan aja Pak dua. Makan aja. Itu pun kalau ingat Pak. Ya ingat kan lu bisa lupa. Kalau enak makan langsung aja Pak. Iya, haleluya. Doa adalah nafas. Amin. Nafas orang percaya. Ya. Jadi kalau orang tidak berdoa tidak maunya Tuhan ikutin kata kita. Tuhan, saya begini-begini Tuhan. Maunya. Bila Tuhan tunggu, kita udah gak sabar, protes sama Tuhan. Kadang-kadang bukan hanya protes, demo sama Tuhan. Besoknya stop ketuhanan yang Maha Esa. Tidak mau ke gereja hari Minggu. Harus belajar ini sama Daud. Ya. Maka di dalam ayat ini dikatakan, ya, kalau hanya mendengar tidak berbuat apa-apa, ya, mengapa harus ada kata keberanian? Keberanian itu karena ada keyakinan dan kepastian bahwa permohonan kita didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Keberanian kita timbul karena kita yakin apa yang kita permohonan kita doakan akan dikabulkan oleh Allah. Memang tidak semudah itu. Harus dilatih. Keyakinan itu harus banyak belajar. Sering baca firman Tuhan. Yang bisa menguduskan manusia adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Saudara ingin dibenarkan? Baca firman Tuhan. Ini mau dibenarkan tapi jarang baca firman Tuhan. Dikatakan apa? Akulah jalan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus. Jadi manusia kalau tidak ada Yesus tidak benar hidupnya. Setuju nggak mas saya? Halo. Kita diciptakan Allah segambar. Dan Yesus adalah gambaran Allah. Coba kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Boleh bacakan buat saya? Firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita jadikan manusia, perhatikan, segambar
dengan Allah. Berarti kita adalah gambaran Allah. Karena kita segambar. Kalau kita segambar, berarti dalam diri manusia ada sifat-sifat Allah. Amin. Kalau Allah itu pengasih, manusia juga harus pengasih. Kalau Allah itu pengampun, manusia juga harus. Berarti kalau manusia tidak bisa mengampuni, lupa akan gambarannya. Berarti manusia diciptakan Allah segambar, serefleksi. Allah itu kekal, manusia. Halo. Allah itu kekal, manusia Ada batasnya. kekal. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya Ya. dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pada saat manusia memakannya, pastilah mati. Kalau nggak makan, Akan hidup. kekal. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk kekekalan. Karena dosa, manusia mengalami kematian. Upah dosa adalah kematian. Itulah sebab itu pada saat manusia diusir dari Taman Eden, disitulah semua benih-benih kejahatan timbul dalam hati manusia. Iri, dengki, sakit hati, penyakit. Lama-lama manusia makin lama makin mati. Karena apa? Karena dampak dosa tadi. Hamartia meleset dari gambaran Allah. Itu sebabnya Yesus hadir untuk mengembalikan manusia pada kekekalan. Roma pasal 6 ayat 9. Roma pasal 6 ayat 9. Coba bacakan. Demikianlah firman Tuhan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Mau tidak berkuasa, kekal. Jadi Kristus kekal. Manusia kalau ingin hidup kekal, menyatu dengan Kristus, berteosis dengan Kristus. Yohanes katakan apa? Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah. Aku di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, dia seperti apa? Ranting yang kering. Lalu dikumpulkan, lalu diapakan? Dibakar. Orang Kristen tidak bisa menyatu dengan Kristus akan dibakar. Nggak gampang jadi orang Kristen. Gampang susah Pak. Jangan bilang haleluya tiap minggu ke gereja. Tidak. Motivasi kita yang benar. Datang ke gereja. Untuk apa? Untuk menyatu dengan Kristus. Jangan datang ke gereja berpikir untuk diberkati, salah besar. Jangan lihat Tuhan dari berkat. Jangan cari Tuhan dari berkatnya. Orang datang ke gereja, saya mau diberkati, enggak jauh beda dengan ke kelenteng. Orang datang ke gereja ingin menyatu dengan Kristus. Mau beribadah,
mau menyatu dengan Kristus. Supaya apa? Kembali dalam kodratnya, karena kita diciptakan segambar. 2 Petrus pasal 1 ayat 4. 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Boleh bacakan buat saya? Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Apa janji yang berharga? Sang Firman menjadi manusia, itu janji Allah yang berharga. Untuk mengembalikan manusia dalam kodrat ilahi, Haleluya. kembali dalam kekekalan. Itu sebabnya saya bangga punya Yesus. Haleluya. Saya bangga yang bisa membawa saya kembali dalam kodratnya. Untuk apa? Belajar kita mau masuk dalam kodrat ilahi. Ternyata kita diciptakan Allah segambar dan harus kembali dalam gambarannya. Amin, saudara. Coba colek kiri kanannya, harus kembali dalam gambarannya. Ya udah, orang Kristen tuh enak sekali. Ya kan? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Saya bacakan, saudara perhatikan. Saya paling suka kalau baca Alkitab tuh kita simak satu-satu. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran siapa? Rasul-rasul. Dan dalam apa? Persekutuan. Berarti persekutuan ajaran rasul-rasul. Amin. Ya. Di sini ada kebaktian rumah tangga. Ada. Berarti itu ajaran rasul-rasul. Persekutuan. Bersekutu. Sharing kebenaran firman, saling menguatkan. Ya. Lalu apa yang kedua? Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, perjamuan kudus, Kutnatu Kudusi. Di mana kita dapat perjamuan kudus? Di gereja. Berarti ajaran rasul-rasul yang pertama apa? Persekutuan. Yang kedua, ke gereja untuk menerima perjamuan. Jadi penting nggak ke gereja? Penting ke gereja. Saya bilang, ya, orang Kristen percaya Yesus, tidak ke gereja, tidak selamatkan. Coba kita lihat Efesus pasal 5 ayat 23. Tolong bacakan buat saya. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Iya. Kalau kita lihat dalam konteks bahasa aslinya dikatakan di situ jemaat itu dalam bahasa Yunaninya eklesia. Nanti saudara lihat dalam bahasa Yunani. Kago lego deso lego hoti ho Kristos. Kago ho eklesia. Eklesia itu adalah gereja.
Kalau jamaah itu kumpulan. Kita nih ngumpul nih, menonton bola sama-sama, itu jemaah. Tapi ayat tersebut menyatakan tentang gereja, eklesias atau eklesia, gereja. Jadi intinya di situ Kristus adalah kepala, gereja adalah tubuh. Itu sebabnya Kristus menyelamatkan tubuh. Jadi orang Kristen kalau tidak ke gereja memisahkan kepala dengan tubuhnya. Halo, bisa selamat nggak? Tidak, jangan harap. Itu sebabnya penting ke gereja. Penting sekali. Perintah pertama Tuhan Yesus. Ya, perintah pertama Tuhan Yesus untuk apa? Membangun gerejanya. Matius pasal 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Boleh bacakan? Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus. Terus Dan di atas batu karang ini, di atas Petra. Lanjut. aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkau akan mendirikan gerejaku, eklesias. Saya nggak tahu kenapa lembaga kita tidak mau menerjemahkan gereja. Engkau adalah Petrus adalah batu karang yang kokoh. Orang Yahudi, ya, dia punya tradisi batu karang itu punya jenis kelamin. Yang namanya Petrus itu jenis kelamin laki-laki, kokoh, bundar. Itu. Yang namanya Petra, ya, itu jenis kelaminnya feminim, wanita. Bentuknya seperti ini, datar, rata. Itu melambangkan simbolik dengan ajaran. Dan alam maut tidak akan. Jadi gereja itu, ya, membebaskan kita dari alam maut. Ya. Berhenti tuh kalau gereja yang buat sambilan aja. Hati-hati. Ya. Ini biasanya. Saya pernah pelayanan di Tanakar. Itu kalau, apalagi kalau ada arisan, tinggalkan gereja. Lebih dulu arisan. Ada lagi pesta, Pak. Apalagi pesta. Dan juga ada kekeliruan juga udah nari-nari joget ini. Wah, itu hati-hati. Maka saya bilang, kenapa saya mau buka di sini tentang kebenaran Alkitab? Banyak orang Kristen nggak paham tentang kekristenan. Ya. Ini saya buka. Sampai kita paham. Perintah pertama Tuhan Yesus membangun gerejanya kepada Petrus. Berarti itu penting. Setelah itu gereja berdiri di Yerusalem, Alexandria, Judea, sama Roma. Dan terus berkembang sampai ke Antioquia, ke Mesir, dan lain-lain. Dan sampai ke kita. Penting sekali gereja, penting sekali ibadah. Penting sekali. Kenapa kita ibadah hari Minggu? Minggu ini dari bahasa Latin terambil dari Alkitab Vulgata. Dari Alkitab Vulgata, minggu itu dari kata bahasa Latin Domingus. Dalam bahasa Yunani, Kyriaki. Artinya kemenangan Tuhan kita. Karena di hari Minggu Tuhan kita bangkit. Kalau dia tidak bangkit, saya nggak bakal ikut dia.
Karena dia bangkit, saya ikut dia. Kita menang, kita merayakan perayaan di hari Minggu. Makanya sering orang Kristen mengatakan selamat hari Minggu. Nah ini kalau nggak paham biasa aja. Padahal maknanya dalam sekali. Dalam sekali tentang selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Itu dalam sekali. Ya, nanti kita belajar tentang hal itu. Yesus hadir di kayu salib menebus dosa manusia. Dia mati, mematahkan maut, dan dia bangkit mengembalikan kita pada kekekalan. Kalau dia tidak bangkit, kita tidak bisa kembali dalam kekekalan. Hari ini juga ya. Iya. Banyak orang pro dan kontra tentang masalah kebangkitan. Ingat, di zaman Yesus dia memakai kalender Julian. Kita memakai kalender Gregorian. Berbeda. Ya. Dan jam juga berbeda. Di waktu kita jam 12 ketemu jam 12 malam satu hari. Di zaman Yesus jam 6 ketemu jam 6 sore satu hari. Jadi kebangkitan Yesus itu hari Minggu. Ya. Banyak orang bilang bukan hari Minggu, bukan ini. Belajar dulu sejarah. Dan saya tidak ragu. Saya paham tentang hal itu. Saya belajar. Ya. Jadi Yesus bangkit hari Minggu. Inilah kemenangan Tuhan kita. Merayakan. Kita bersorak-sorai karena Yesus bangkit dan membawa kita dalam kekekalan. Amin. Ya. Kita kembali. Kita lihat Yohanes pasal 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengar orang-orang yang berdosa. Perhatikan di sini. Melainkan orang-orang yang apa? Saleh dan melakukan kehendaknya. Yohanes 9 ayat 31. Ya. Jadi kalau kita hidup tidak benar di hadapan Allah, ya, kita sangat ragu-ragu tentang hal itu. Alkitab mengatakan kita akan mendapatkan orang yang hatinya bimbang, yang tidak melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh iman. Oleh orang tidak dapat kokoh dalam hatinya. Karena apa? Tidak bisa melihat segala sesuatu dengan iman. Ya. Allah tidak mendengar dengan orang-orang berdosa. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 6. Yakobus pasal 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam apa? Dalam iman. Dan sama sekali jangan apa? Jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan apa? Yang diombang-ambingkan kian itu. Kalau kita berdoa jangan bimbang. Coba colek kiri kanannya. Jangan bimbang. Haleluya. Tapi dosa itu Pak ya. Iya. Jadi dosa itu pemutus hubungan Pak ya. Memutus hubungan. Harus dibereskan dulu. Baru kita masuk dalam hadirat Allah. Harus bereskan. Dan jangan bimbang dalam doa. Ini baru berdoa, keluar rumah, hati udah bilang, bener gak ya Tuhan akan beri? Jangan-jangan nih. Baru berdoa, mulut juga belum kering. Bener gak Tuhan akan kerjakan? Bener gak Tuhan akan buat begini? Udah bimbang.
Kita yang bimbang, nyalain Tuhan. Tuhan gak mendengar doa-doa saya. Padahal yang bimbang kita. Penyerahan total itu nggak mudah. Tidak mudah. Saya ada satu kesaksian. Saya waktu bertobat, ya, pernah diangkat menjadi satu kepala supplier di Argo Bisnis. Saking sibuknya saya, yang datang ke gereja hanya uangnya, perpuluhannya doang. Saya jarang di tempat karena sering keluar keliling ngecek pertanian untuk kita beli. Ya. Tapi saya bilang, gereja mau buat apa? Saya support. Setelah itu, apa yang Tuhan buat? Perusahaan itu pilot, kena persidangan, hancur. Dari saya hidup ya lumayan, tiba-tiba sempat sampai hidup mau beli beras aja nggak bisa. Sampai SIM mobil saya digade di warung. Jangan bilang saya tidak pernah merasakan itu. Saya lebih parah lagi, pernah. Ya. Pada saat itu saya doa sama Tuhan. Ini biasa nih, orang Kristen. Kalau udah terpaksa benturan baru berdoa sama Tuhan. Kalau belum, cari manusia dulu. Nanti kalau udah benturan baru cari Tuhan. Jadi waktu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, saya dulu nggak bisa berdoa. Pokoknya saya berdoa kayak curhat aja sama Tuhan, sama Bapak kita. Saya bilang, Bapak, lihat nih, di rumah saya sudah nggak ada beras. Saya bilang, saya mau lihat tentang bagaimana karya-karyamu. Amin. Saya doa. 1 jam kemudian, pintu rumah saya ada ketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu saya buka, ada seorang ibu. Itu tetangga saya yang lama, mungkin saya udah lupa. Dia bilang sama saya. Dia bilang, ibu gimana kabarnya? Saya bilang, oh baik, alhamdulillah. Lalu dia ngomong gini, Pak, manggil saya Om. Tadi saya selesai sholat zuhur. Waktu saya berdoa, saya melihat wajah Bapak. Kan Tuhan bisa kirim apa aja, mau gagak, mau apa kek. Jadi dia bilang, ini loh buat Bapak, dikasih saya beras itu 5 kilo, telur, ya, supermi sama minyak goreng. Saya langsung, puji Tuhan, saya bilang, Tuhan dengar suara saya. Waktu saya pegang sembako ini, waktu saya pegang, saya baru ingat gas di rumah habis. Saya bilang, Tuhan, saya mau masak pakai apa? Gak mungkin saya makan beras. Ini dalam hati, saya hanya dalam hati. Waktu saya bawa sembako ini ke dapur, ya, ibu tadi tahu, dia buka cincinnya, dia buka, dia kasih ke saya. Ini buat Bapak. Sama surat-suratnya, bayangkan. Saya bilang dong, puji Tuhan, Tuhan dengar apa keluhan saya. Setelah itu, apa yang terjadi? Saya berpikir, kalau mau ke pajak untuk menjual cincin ini, jalan kaki bisa 1 jam.
Jauh. Gimana Tuhan saya untuk menjual cincin ini? Sebelum ibu itu pergi, ya, ibu itu bilang, oh iya Pak, ada yang lupa. Ini Pak, dia kasih saya uang 15.000 untuk transport ke Pajang. Di situ saya belajar. Perhatikan, kalau Tuhan sudah berkarya, tidak mau setengah, Dia akan selesaikan semua. Intinya apa? Beriman. Tidak akan goyah apapun. Luar biasa saya bilang. Cara Tuhan itu memberkati seseorang. Bisa mengundang siapa saja, kita nggak paham. Jangan batasi. Saya baru 5 bulan pada saat itu bertobat dibaptis. Wah, kasih mula-mula tubuh. Pokoknya bagi saya hari Minggu buat Tuhan. Ya, saya di Depok sana, gereja mana saya masukin dari jam 7, jam 9, jam 10 sampai malam, jam 7 malam. Jam 7 malam saya salah masuk. Gereja HKBP saya masukin. Saya pikir ini gereja bahasa Indonesia semua. Nggak taunya ada gereja yang pakai bahasa daerah. Saya nggak paham. Saya masuk aja. Saya dengar ini pakai bahasa apa? Ini saya pikir. Saking apa? Hausnya saya. Satu ketika, ya terjadilah. Ya, saya menginjil kemana-mana. Dan akhirnya sempatlah saya ditangkap sebulan. Sebulan di pesantren kilat. Bukan karena kesalahan, nggak ada kesalahan, karena kabar baik. Saya cuma protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa kamu bawa saya ke tempat ini? Saya sudah melayani seperti ini. Kalau saya masuk pada saat itu saya punya uang, itu gampang teriak haleluya. Ini sewa rumah belum bayar 5 bulan. Di rumah nggak ada apa-apa. Sulit untuk teriak haleluya. Masuk di dalam. Akhirnya di dalam apa yang terjadi? Ya, saya mendengar satu suara yang mengatakan mengalir dalam aku akan memakai engkau. Di situ saya minta. Dari situ saya baru tahu tentang rancangan Tuhan. Kenapa saya ada di sana? Apa rencana Tuhan? Rancangan dari sejahtera. Amin. Intinya rancangan Tuhan untuk menginjil di dalam. Orang saya injili di dalam mau kemana? Sana sini ketemu saya lagi, orang tempatnya kecil, ruangannya kecil. Mau nggak mau dia dengar. Tiba-tiba istri saya datang pagi-pagi sama pendeta, jenguk saya. Dia ketawa-tawa. Nah, saya di dalam udah pusing mikirin, ini bisa makan kan, ini kontrakan gimana, siapa yang bayar, sudah 5 bulan, udah apa. Saya datang ketawa-tawa. Kalau nggak salah bawa lontong sayur, ketawa-tawa dia. Saya bilang dalam hati saya nih, gila apa ya? Dalam hati saya. Lalu istri saya cerita. Pada satu saat tengah malam ada seseorang yang ngasih beras 1 karung, susu anak saya, terus sembako segala macam dan amplop uang. Dikasihnya nggak ke istri saya, ke tempat yang punya sewa rumah. Waktu dibuka, apa yang saya butuhkan Tuhan kasih itu 5 kali lipat.
kita bisa bayar rumah itu. Sampai sekarang kita nggak tahu siapa yang ngasih. Sampai sekarang. Saya percaya bahwa Tuhan kirim malaikatnya. Apapun, di situ saya belajar. Ya. Apa yang saya pelajari? Ya. Apa yang baik kata kita, belum tentu baik kata Tuhan. Apa yang baik kata Tuhan, walaupun tidak baik di dalam diri kita, itu yang terbaik di mata Tuhan. Mengalir dalam Tuhan, percaya dengan iman. Apapun Tuhan akan bisa kerjakan. Ya. Bagi saya, saudara tuh enak jadi orang Kristen. Saya waktu jadi orang Kristen, dimusuhi keluarga, dibilang akidahnya ditukar dengan supermi, diusir, bawa pakaian cuman ada di badan, sempat nggak makan seminggu. Pokoknya lapar minum, haus minum, udah kayak ikan saya minum aja udah. Kalau saya kuat, tapi anak saya kalau dia teriak, ya lapar. Tapi ada satu hal yang saya pegang, janji Tuhan. Tuhan katakan kita akan jadi kepala bukan ekor. Sampai sekarang saya bisa tahu, ternyata iya, ini dia rancangan Tuhan. Luar biasa. Kalau kita mau berjalan dengan iman. Oleh karena itu, berdoa itu harus disertai dengan hati yang yakin. Jangan bimbang di dalam hati kita. Jangan bingung sendiri. Dan jangan kebimbangan yang ditonjolkan. Harus apa? Keyakinan. Biarpun secara mata jasmani belum ada apa-apa, yakin pasti terjadi dan Allah akan memunculkan semuanya. Dan kita tahu dalam firman-Nya, Allah bukan hanya mendengar, tetapi juga mengabulkan. Asal kita yakin, berdoa dengan yakin. Dan bentuk dari kepedulian Allah dan menjawab, menjadikan realita keinginan kita itu, Tuhan akan nyatakan di hadapannya. Kita coba lihat lagi Mazmur pasal 5 ayat 3. Perhatikanlah teriakanku, minta tolong. Bayangkan Daud yang raja mau berteriak, bahkan dia mau tersungkur buat Tuhan. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku apa? Berdoa. Daud yang raja aja. Kalau sekarang kan dia presiden, kan gitu. Daud yang raja mau tersungkur di hadapan Allah. Dia katakan, ya Rajaku dan Allahku. Kita yang bukan apa-apa, kadang-kadang sombongnya minta ampun. Bahkan sampai protes-protes sama Tuhan. Perhatikan ini. Dan dikatakan, inilah yang dinamakan doa pagi itu. Mengapa waktu pagi? Waktu pagi adalah waktu yang paling baik. Kenapa kita doa waktu pagi? Karena waktu pagi itu, pada saat kita melek mata, belum mikirin apa-apa. Tapi kalau udah 1 jam kemudian, udahlah mikirin. Waduh, ada utang di sana. Waduh, ini begini, ini begitu. Tapi belum
begitu melek mata, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, itu belum ada pikiran apa-apa. Masih fresh, masih murni dalam pemikiran kita. Jadi pada saat waktu pagi itu, ya, kita meminta berdoa kepada Tuhan dan dengar suaranya. Waktu pagi itu adalah waktu yang paling baik sebelum pikiran kita dikacaukan dengan ketakutan, ya, tadi saya bilang, dan lain-lain. Waktu pagi itu masih kita fresh, disitulah kita masuk curhat dengan Allah. Masuk pasal 5 ayat yang kelima. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Perhatikan, Allah tidak berkenan dengan kefasikan. Orang jahat akan menumpang padamu. Kejahatan secara umum di mata Allah tidak suka, termasuk kebimbangan. Jadi kejahatan itu bukan hanya kita membenci orang. Kebimbangan kita di hadapan Allah itu kejahatan. Termasuk keraguan-raguan, termasuk ketiadaan iman. Sebab juga dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya kepada Allah, kepada Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Doa itu mengantarkan kita kepada Allah untuk menjawab. Oleh karena itu, doa yang keluar dari mulut kita tanpa hati itu tidak ada apa-apa. Sebabnya yang utama adalah harus percaya bahwa Allah itu ada untuk menolong kita. Harus kita percaya dan yakin. Ya, jika kita ingin melihat karya-karya Allah, taruh dalam diri tentang keyakinan yang luar biasa. Memang tidak mudah. Paulus katakan, latihlah tubuhmu dalam kerohanian. Harus kita latih, biasakan untuk bersandar penuh. Apalagi kita dapat menyatu dengan Kristus. Kalau kita bisa menyatu dengan Kristus, luar biasa. Luar biasa. Nggak peduli tentang dunia ini. Ya, bukan berarti kita tidak perlu uang, perlu sekali. Ya, artinya kita bukan lagi menjadi hamba uang. Yang dikejar, kayak ngoyo sekali. Saya yang penting hari-hari ini, Tuhan mau taruh saya di mana? Ayo Tuhan, jalan aja. Saya tahu, saya punya Allah yang kaya. Saya nggak berpikir, saya ada di Bajami. Memang saudara tahu, saya kerja jangka. Yang saya tanam, saya punya Allah yang kaya. Tidak akan Allah membiarkan anak-anaknya yang dipermalukan, tidak akan. Orang, ya, murid-murid saya itu nggak percaya kalau saya orangnya seperti ini. Kadang-kadang kalau saya bilang saya nggak ada uang, mereka nggak percaya. Taunya saya diberkati aja. Saya bilang alhamdulillah, puji Tuhan. Berarti saya didoakan. Amin. Mana ada percaya? Siap saya pelayanan, ya.
mau kemana, ya apalagi sebelum saya ada di Bajang, kadang-kadang saya ada di Palembang, bentar lagi saya ada di Kalimantan, bentar lagi di sana, sampai keliling Indonesia. Dari mana biayanya? Saya punya Allah yang kaya. Allah saya kaya. Saya pernah ketemu, ya, memberi kabar baik sama seseorang. Ya. Dia asli Melayu, orang Palembang. Begitu bertobat, diusir dari rumahnya. Usianya 80, masalah 80 tahun, udah tua. Diusir, padahal tanahnya luas sekali karena asli Melayu. Tanahnya nggak dikasih, dia diusir. Dia telepon ke saya, Pak Rahman, gimana nih, saya nggak ada tempat tinggal. Akhirnya saya datang ke Palembang. Sampai di sana saya bilang teman saya, boleh nggak saya pinjam tanahnya? Oh boleh Pak. Pinjam tanahnya, kita bangun. Itu bangun dengan ala kadarnya. Maaf kata, sama kandang kambing. Masih bagus kan kandang kambing. Kita bangun. Tapi dia kayaknya bangga sekali. Walaupun dia nggak bisa tulis baca, dia tulis gede-gede. Saya tahu maksudnya, walaupun nggak bisa dibaca itu tulisan. Yesus baik. Di depan pintunya. Nah, setelah saya bangunnya, saya balik lagi ke Jakarta. 3 bulan kemudian saya diminta pelayanan di sana. Ya, satu gereja yang paling besar lah di Palembang. Jadi saya diundang di sana, ya puji Tuhan lah, tidur lah di hotel bintang 5. Tidur di sana, disiapin. Saya bilang sama orang itu, Pak, saya ada di Palembang, saya bilang. Oh iya Pak, mampir dong ke rumah saya. Iya, saya mau mampir, saya mau tidur di rumah Bapak. Saya tidur di rumah dia. Dia nggak tahu besoknya saya pembicaranya. Saya tidur di rumah dia. Begitu saya tidur, jam 12 malam, hujan. Waktu saya tidur kan, wah, itu atasnya kelihatan bintang di langit banyak. Dari bintang 5 sampai bintang-bintang. Jam 12 malam, hujan. Jadi itu langsung saya dibaptis dari atas. Akhirnya saya tidur hanya berdiri seperti ini. Karena di sini yang tidak kena hujan. Saya tanya begitu itu pagi-pagi.